Oke baik, sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ya. Kali ini saya akan membagikan jadwal pemangkasan. Di sini lengkap semuanya ya, dari bulan Januari sampai Desember, sahabat tani ya. Saya berharap sahabat tani bisa mudah memahami dengan adanya jadwal dan denah ini, supaya juga sahabat tani semakin maju, semakin mudah, dan tidak akan bingung lagi dengan adanya jadwal pemangkasan ini, sahabat tani. Kita akan uraikan satu persatu, sahabat tani ya, mengenai ini. Oke, kita simak bersama-sama, sahabat tani. Di sini juga ada tertulis ya jadwal pemangkasan tentang ketinggian ya, dari 1100 sampai 1200 ya mdpl, 1200 sampai 1400 mdpl, 1400 sampai 1600 mdpl, 1600 sampai 1800 mdpl, sahabat tani. Jadi kopi ini efisien dan lebih cocoknya di ketinggian yang paling tinggi, yaitu 1800 mdpl ya, dari atas permukaan laut, sahabat tani. Oke sahabat tani, ini saya yakin ini sahabat tani sangat membutuhkan ilmu ini, dan pastinya ini sangat bermanfaat untuk terutamanya ini petani pemula ini ya. Nah, dengan adanya ini saya yakin ini sukses, sahabat tani, gampang dan benar. Di samping jadwal ketinggian ya, di samping ketinggian ini ada tertera tanggal atau bulan, sahabat tani. Ini maksudnya sahabat tani, setiap perbedaan mdpl ini memiliki tanggal yang sudah ditentukan di sini, sahabat tani ya. Kita mulai dari yang nomor 1 1100 sampai 1200 mdpl ini, tanggal dan bulan yang paling cocok sekali itu dilakukan tanggal 1 April sampai dengan 30 Mei ya. Itu bagi mdpl yang 1100 sampai 1200. Nah, yang kedua 1200 sampai 1400 mdpl itu lebih cocoknya tanggal 1 Juni sampai dengan 10 Juli ya. Nah, yang di bawahnya lagi 1400 sampai 1600 itu sekitar 15 ya, 15 Juni sampai dengan 20 Juli ya. Oke, semakin ke bawah terus ini ya, 1600 sampai 1800 mdpl itu baiknya di 30 Juli sampai dengan 30 Agustus. Jadi sini di jadwal pemangkasan yang saya tunjukkan pada sahabat tani ini sudah real, jelas, dan sudah terbukti ya, karena ini yang dilakukan oleh maestro kopi kita atau pakar kopi kita. Ini yang membuat adalah almarhum Mustasarun ya, berlokasi di Geleh. Di masa kejayaannya beliau hanya dengan kebun 2 ranting mampu menghasilkan 300-an kaleng lebih ya, sahabat tani. Jadi ini pemecah rekor yang luar biasa. Saya doakan almarhum Mustasarun diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat yang terbaik tentunya, sahabat tani. Dan ilmu yang beliau tinggalkan sangat bermanfaat untuk kita. Jadi ini akan saya bagikan manfaat ini kepada seluruh sahabat tani, baik di Indonesia maupun mancanegara yang akan melihat ini ya. Oke sahabat tani, perlu saya ingatkan kembali ya, belum ada channel manapun yang berani atau membuat denah atau berbagi jadwal pemangkasan sejelas ini ya. Nah, ini akan saya jelaskan sejelas-jelasnya, terang seterang-terangnya, detail sedetail-detailnya. Ini ya, di sini saya bermaksud untuk memajukan sahabat petani kopi kita ya. Pertama kita membahas dulu Januari. Januari itu, di bulan Januari biasanya itu musim hujan atau panas ya. Kalau nggak hujan, panas, antara dua itu, sahabat tani ya. Nah, jadi kita satukan saja, kita anggap aja mungkin itu Pak sahabat tani lagi musim hujan, berarti masuk ya. Mungkin itu Pak sahabat tani musim panas, berarti masuk juga. Nah, jadi kegiatan kita di saat Januari itu, di saat hujan dan panas ini biasanya, biasanya kegiatannya itu panen, sahabat tani ya. Yang pertama panen, yang kedua pemangkasan ringan. Nah, jadi di sini yang dimaksud sahabat tani sambil memanen sambil melakukan pemangkasan ringan. Pemangkasan ringan itu apa Pak? Pemangkasan ringan artinya membuka ya, membuka atau penyerlakan atau membuang tunas-tunas yang tidak bermanfaat itu, sahabat tani. Baik itu tunas balik, tunas air, tunas cacing dan sebagainya. Dengan memfokuskan ya, di sini dengan memfokuskan untuk pemasakan buah, sahabat tani ya. Makanya ada panen, ada pemangkasan ringan, sahabat tani. Sekarang kita beralih ke Februari. Februari ini biasa kemarau atau panas ya. Biasa panas atau kemarau ini pastinya ada kegiatan ya, ada 4 kegiatan seperti yang kita lihat di jadwal ini ya. Kita akan terangkan satu-satu. Yang nomor 1 panen, yang kedua penyiangan, ketiga pembabatan,
keempat pemupukan. Jadi di bulan Februari itu kegiatan biasa bertani kita itulah yang keempat ini ya sahabat tadi ya. Panen, penyiangan itu membersihkan ya, membersihkan sekitar lahan kopi atau apapun itu ya, pokoknya kegiatan untuk kopi. Yang ketiga pembabatan bagi yang gulmanya sudah tinggi atau rumput sudah tinggi ya sahabat tani ya. Yang keempat pemupukan. Nah di bulan Februari cocok lakukan pemupukan sahabat tani ya. Nah, jadi sini sesuai seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, bahwa jangan tunggu buah habis baru dipupuk ya. Nah jadi selagi buah ada, sudah memasuki masa penghabisan, mau memasuki, itu lakukan segera pemupukan supaya tidak terjadi libur atau stres pada tanaman kopi tersebut sahabat tani. Oke, kita masuk ke bulan Maret ya. Biasanya di bulan Maret ini akan masuk lagi namanya musim awal berbunga atau bisa disebut bunga pertama ya. Nah, kegiatannya panen raya awal. Kenapa seperti itu? Di saat kopi berbunga biasanya buah kopi itu kan masih ada itu yang menyusul panen ya sahabat tani ya. Jadi itu akan kita lakukan panen raya awal. Makanya di awal musim berbunga ini, di saat kita melakukan panen, mesti hati-hati, jangan sampai bunganya terkena, jangan sampai tersentuh dan rontok sahabat tani ya. Oke, kita masuk ke April sahabat tani, musim hujan ya. April, Mei, Juni. Berarti April, Mei ini hujan dan hujan terus ya, selama 2 bulan penuh. Berarti itu akan terjadi nama panen raya atau lebih besar panennya ya, panen besar-besaran sahabat tani ya, atau panen penghabisan sahabat tani. Nah itu tadi panen raya ini tadi di saat musim hujan. Apa hubungannya, kenapa kok datang hujan baru panen raya? Karena pemasakan buah kopi di saat hujan ekstrim mau hujan setiap hari itu akan mempercepat pemasakan buah kopi, sehingga terjadilah namanya panen raya sahabat tani. Oke, kita masuk bulan Mei, hujan lagi ya, masih di bulan musim hujan. Oke, itu panen raya masih berlangsung sahabat tani. Yang kedua penyiangan ini pembersihan ya, pembersihan lahan kita atau ladang ya. Kenapa? Karena di saat musim hujan itu rumput ya gampang tumbuh ya, cepat tumbuh, cepat besar begitu. Jadi kita lakukan penyiangan sahabat tani. Oke, kita masuk ke bulan Juni, angin dan gerimis. Nah, itu di situ kesempatan kita melakukan kegiatan pemangkasan sahabat tani. Kenapa di saat angin dan gerimis kita lakukan pemangkasan? Karena di saat angin dan gerimis ini bunga kan sudah muncul ya, pembungaan kopi sudah muncul. Jadi untuk mencegah nanti kerontokan akibat angin ya, nah, itu kita harus melakukan pembuangan tunas-tunas atau penjedingan, ceding-ceding yang tidak bermanfaat atau tunas-tunas yang tidak bermanfaat sahabat tani. Sama dengan kita membuka ruang atau penyerlakan sahabat tani ya. Nah sehingga nanti bunganya hingga pembuahannya terbentuk dengan sempurna. Oke, kita masuk ke bulan Juli, masih di dalam musim angin dan gerimis sahabat tani. Berarti masih dalam proses pemangkasan. Karena pemangkasan kopi ini sahabat tani kalau kita lakukan sekuatnya manusia ya kan, yang maestro kopi sekalipun, dari yang saya dengar paling kuat-kuatnya itu dalam sehari 40 batang sahabat tani, paling kuat itu ya. Lebih dari itu nggak ada sahabat tani. Oke, kita masuk lagi ke Agustus sahabat tani. Agustus datang lagi namanya musim kemarau atau paceklik ya. Kemarau paceklik ini artinya libur total, artinya kita kopi sudah berbuah di saat itu, sudah berbuah ya, berbuah dari buah kecil hingga besar hingga menua, itu yang disebut paceklik. Berarti kita tidak ada kegiatan apapun sahabat tani ya. Tapi di kegiatan itu kita berkesempatan untuk melakukan pembabatan. Nah seperti itu sahabat tani. Lalu kita masuk lagi ke bulan September, musim hujan lagi ya. Nah kegiatan kita apa ya? Kegiatan kita di sini ada 4. Yang pertama penanaman ini artinya bagi tanaman kopi kita yang pastinya perlu kita sisip, ada yang mati ya, ada yang terkena penyakit, ada yang terkena layu fusarium lah begitu ya contohnya. Oke, yang kedua pewiwilan, serlak lagi ya. Nah tunas ini ya sudah pasti akan tumbuh terus sahabat tani ya, akan selalu tumbuh terus. Dan kabar baiknya kalau di kebun kita tunasnya sering tumbuh, itu berarti tandanya tanahnya masih subur, unsur haranya masih lengkap, dan bersyukur sekali lah. Oke, lalu penyiangan ya, ini kegiatan biasa yang harus kita lakukan di ladang atau kebun kita sahabat tani.
Habis itu panen raya ini sudah mulai ada lah, maksudnya gitu ya, panennya mulai ada, nggak banyak sekali lah, tapi ada lah begitu ya. Oke, kita masuk ke Oktober ya, musim hujan ya, masih dalam musim hujan. Itu kita lakukan lagi pemangkasan ringan ya, pembuangan cabang-cabang balik, cabang-cabang ranting-ranting kering ya, atau tunas air dan sebagainya yang mengganggu pembuahan. Oke, kita masuk ke November, hujan atau kabut ya. Kalau daerah pegunungan itu hal biasa dan sering terjadi di musim hujan dan ada kabut-kabutnya sahabat tani. Jadi di situ kegiatan kita lakukanlah pembuatan lubang angin sahabat tani. Kenapa harus melakukan lubang angin? Karena saat hujan dan kabut itu banyak sekali datang penyakit-penyakit, baik itu hama ataupun jamur ya sahabat tani. Jadi perlu dibuat lubang angin. Dan manfaat lubang angin di sini juga berguna untuk memperbaiki tubuh kopi atau tanaman kopi agar mudah kembali ya, agar produksinya normal lagi dan terhindar dari keracunan pada tanah akibat pupuk kimia yang kita tabur selama ini sahabat tani. Ini kita lihat lagi pewiwilan, yaitu pembuangan tunas-tunas kecil ya, tunas-tunas kecil ataupun tunas-tunas yang sudah terlanjur panjang ya, itu tidak ada masalah. Oke, kita masuk di Desember sahabat tani, hujan dan kabut, berarti masih ya di dalam hujan dan kabut kita masih tetap melakukan penyiangan, pembersihan rumput-rumput atau gulma ya, baik gulma yang sudah tinggi atau masih kecil. Oke, nah karena untuk tanaman kopi sebaik-baiknya ya kebun kita harus bersih selalu supaya tanaman kopinya sehat, terhindar dari penyakit, apalagi Lyphosarium yang dimana kita tahu obatnya masih dalam penyelidikan. Nah sepertinya belum ada obatnya sahabat tani. Oke, di sini yang terakhir pewiwilan. Pewiwilan seperti biasa kita lakukan sahabat tani ya. Oke sahabat tani, saya kira singkat, jelas dan padat, dan ini saya yakin sangat membantu sahabat petani kopi yang masih pemula ya. Masuk nih di persoalan ketinggian dan tanggal atau bulannya. Oke, itu tergantung dari MDPL yang ada di lahan kebun sahabat tani itu sendiri ya. Jika ada di lahan kebun kopinya di sahabat tani itu ber-MDPL 1100 atau 1200, berarti ikuti pedomannya dari tanggal 1 April sampai dengan 30 Mei begitu ya sahabat tani ya. Nah jadi yang sahabat tani yang ada memiliki kebunnya yang MDPL-nya 1200 hingga 1400, berarti di tanggal 1 Juni sampai dengan 10 Juli dan seterusnya sahabat tani ya. Ini sangat mudah dan gampang sekali sahabat tani. Sesuaikan dengan MDPL sahabat tani sendiri ya. Jadi dengan itu saya berharap kepada seluruh sahabat tani kopi yang masih pemula, semoga ini sangat membantu dan terbantu sahabat tani ya. Di sini udah saya uraikan, saya rangkum dengan jelas dengan tujuan satu ya, untuk memajukan sahabat petani kopi. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid ya. Kita sama-sama belajar, berbagi ilmu, pengetahuan begitu sahabat tani. Oke, untuk sahabat tani semua, jika ini masih kurang dipahami silahkan lihat berulang-ulang sahabat tani ya. Namanya kita belajar ini menyimak, kadang-kadang perlu berkali-kali baru kita paham sahabat tani ya. Tapi saya yakin dengan adanya denah dan jadwal pemangkasan ini sangat gampang kok, tinggal sahabat tani baca satu persatu ya, pasti bakal tahu sendiri sahabat tani ya. Oke, ini sekedar saya menguraikan saja kepada sahabat tani supaya mudah dipahami, karena kalau dengan posteran seperti ini aja, dengan menunjukkan rangkuman seperti ini aja, pasti ada juga sahabat tani bertanya ya kan gitu. Jadi saya uraikan ini satu persatu dan sekarang sudah saya uraikan semua dengan lengkap dan jelas kepada sahabat tani. Oke, kepada sahabat tani kopi dimanapun Anda berada ya, semangat terus ya, sukses terus, jangan pikirkan harga sahabat tani, karena soal harga kopi itu bisa naik bisa turun sama seperti palawija dan lain-lain, itu hal biasa sahabat tani. Sekarang yang paling penting untuk sahabat tani adalah kecerdasan dalam melakukan pemangkasan dan perawatan yang ulet dan tepat akurat supaya hasilnya luar biasa ya sahabat tani ya. Oke, untuk itu sekian dulu sahabat tani ya. Semoga sangat-sangat membantu dan bermanfaat, saya yakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.